saya tanyakan kepada Ustadz tuh apa aja sih Ustadz? Maksudnya penyebab anak-anak muda tuh malas beribadah atau lalai beribadah gitu. Untuk apa melakukan ibadah ini? Emang dapat apa dan yang lain dan sebagainya. Mungkin Mereka juga melalaikan. berpikiran toh saya juga masih muda. Iya kan Ustadz? Setelah masa kuat itu kembali melemah lagi. Kembali ke masa melemah lagi Ustadz. Iya, dikisahkan ada seorang ulama yang dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika di usia tuanya dia mengalami kebangkrutan. Usaha yang dia miliki bangkrut. Kemudian dia mengingat ternyata dulu ketika di masa mudanya dia pernah Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bertemu kembali tentunya bersama saya Penuh Herdian di Lidah Podcast. Dan kali ini saya juga tidak sendirian bersama Ustadz Fikri Abu Hafsah. Ustadz ya? Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita seperti biasa ada di outdoor ya. Kali ini kita ada di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kajen Ustadz ya? Kajen. Iya, dan beliau ini, Ustadz Fikri ini adalah juga salah satu ketua yayasan dari Al-Firdaus Islam Al-Firdaus. Yayasan Islam Al-Firdaus. Yayasan Islamic Al-Firdaus ya. Dan juga beliau juga sebagai pengajar di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Ya, betul. Masya Allah. Kita bisa bertemu kembali Ustadz ya. Alhamdulillah. Dipertemukan kembali saja karena Allah Ta'ala insya Allah ya. Udah 2 tahun mungkin Iya, ya. udah lama sekali kita tidak ngobrol-ngobrol yang penuh faedah insya Allah Ustadz ya. Amin insya Allah. Dan cuaca kali ini agak panas tapi agak sejuk juga, maksudnya agak rimbun karena di bawah pepohonan Ustadz ya. Iya, dengan konsep istilahnya DPR ya. Iya. Di bawah pohon rindang. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah nih, kita bakalan ngobrol seputar tentang anak-anak muda Ustadz ya. Iya, karena memang anak-anak muda ini Masya Allah anak-anak muda yang luar biasa Ustadz ya. Iya, betul. Luar biasa dalam arti ketika anak muda itu lalai Ustadz. Lalai dalam beribadah. Dan mungkin masih banyak lagi ya Ustadz ya faktor-faktornya ya. Dan tema kali ini adalah masa muda lalai ibadah. Iya. Masya Allah. Ini perlu untuk kita prioritaskan karena banyaknya kaum muslimin sekarang ya, terutama pemuda-pemuda itu yang melalaikan hal tersebut. Ini Ustadz ya, apalagi dengan dengan berkembangnya zaman seiring berjalannya waktu, banyak banget Ustadz ya, maksudnya pengaruh-pengaruhnya mulai dari gadget, musik, ya kan, dan mungkin masih banyak hal lagi Ustadz yang melalaikan ya. Melalaikan tuh banyak sekali. Nah, seperti yang pernah terjadi nih Ustadz, yang pernah terjadi khususnya di daerah sini, ketika ada sebuah konser di depan sini saja. Iya. Ya, alun-alun tepatnya ya. Kan Masya Allah itu anak muda banyak sekali saja dengan adanya konser-konser musik dan lain sebagainya. Dan waktu itu sempat rumornya sempat ada miskomunikasi antara dari pihak masjid dan panitia IO-nya. Iya. Karena pas ketika lagi azan acara tidak berhenti Ustaz. Iya. Ustaz mungkin pernah dengar Ustaz ya? Iya, pernah dengar Ustaz ya. Dan akhirnya gimana Ustaz ceritanya Ustaz? Maksudnya masih terus berjalan tapi ya acaranya? Tetap masih berjalan. Ini yang cukup kita sayangkan dari pihak panitianya itu tidak menyadari dan tidak memperhatikannya. Iya, pas ketika ada Isya kalau nggak salah. Iya, Isya. Isya ya. Dan itu pun sangat, yang ada di konser itu pun mungkin kebanyakan lalai saja. Betul, kebanyakan lalai. Lalai ya, karena walaupun terdengar adzan tapi masih dicuekin. Iya. Nah, Ustadz, ini Ustadz, yang pingin saya tanyakan kepada Ustadz tuh apa aja sih Ustadz, maksudnya penyebab anak-anak muda tuh malas beribadah atau lalai beribadah Ustadz? Kalau untuk faktornya itu sangat banyak sih Mas. Faktornya itu sangat banyak kan, tapi beberapa ulama itu banyak sudah menyimpulkan
meneliti, dikatakan bahwasanya ada 3 faktor utama. Masya, 3 faktor utama, Ustaz? Ya, 3 faktor utama seseorang itu melalaikan suatu ibadah. Dan ini bukan hanya untuk pemuda bahkan. Iya. Bukan hanya untuk pemuda kan, tapi di sini memang kita lebih menekankan untuk pemuda. Pemuda, Ustaz. Ya, di antara faktor yang pertama adalah kurang mengetahui tentang keutamaan amalan tersebut. Ini banyak di antara kaum muslimin, untuk apa melakukan ibadah ini? Emang dapat apa dan yang lain dan sebagainya. Mungkin Mereka juga melalaikan. berpikiran, toh saya juga masih muda. Iya. Kan, Ustaz? Mungkin nanti setelah usia berapa mungkin baru sadar pentingnya beribadah dan beramal soleh. Iya, betul. Di dalam agama Islam itu masa muda ini banyak diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa berarti, Ustaz, ya? Sangat. Keutamaan pemuda itu berarti sebenarnya luar biasa, Ustaz, ya? Sangat luar biasa, Mas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, adalah dalam sebuah riwayat atau dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ar-Rum ayat ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengatakan Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, awalnya itu lemah. Ketika kita baru dilahirkan dalam masa kandungan atau di masa baru lahir, bayi, balita dan yang lain, kita lemah. Kita nggak mampu untuk melakukan aktivitas yang banyak. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah masa lemah ini Allah jadikan masa kuat. Nah, inilah masa muda. Masa kuat, masa muda. Nah, itulah masa muda. Masa di mana Allah menyebutkan bahwasanya itu adalah masa-masa kita memiliki kekuatan. Masa termasuk masa-masa kemasan, Ustaz? Iya, termasuk dia adalah masa-masa keemasan tersebut. Kuat secara fisiknya, kuat secara mentalnya. Itu adalah masa-masa muda, ditafsirkan oleh sebagian ulama. Semua min ba'di dha'fin atau min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Setelah masa kuat itu kembali melemah lagi. Kembali ke masa melemah lagi, Ustaz. Iya, yaitu adalah masa-masa tua. Masa-masa tua, ya. Kembali lemah lagi dan seterusnya. Maka Allah mengkhususkan di sini tentang menyebutkan bahwasanya masa muda itu dengan masa yang keemasan, masa-masa kuat. Masya Allah, luar biasa. Ini memang perhatian agama Islam itu tentang pemuda ya. Itu sangat diperhatikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW banyak riwayat menyebutkan, diantaranya adalah Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan di mana manusia itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara 7 golongan tersebut Rasul mengatakan syabun nasa'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh, berkembang, semakin membesar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul menyebutkan secara langsung syab, pemuda, tidak menyebutkan rojulun, seseorang, tapi langsung karena lebih khusus tentang masa mudanya. Masa muda. Dan begitu juga dipertanyakan ya sama Allah Ta'ala, ya, masa muda dihabiskan untuk apa? Nah, iya, dalam sebuah riwayat juga ada, Rasul juga pernah mengabarkan tentang hari kejadian, hari kiamat kelak, bahwasanya seorang manusia itu tidak akan pernah melangkahkan kakinya di akhirat kelak sampai dia ditanyakan dalam sebuah riwayat yang mengatakan 3 pertanyaan. Apa itu, Ustaz? Yang pertama tentang umurnya, apa yang dia gunakan. Yang kedua adalah tentang hartanya. Umurnya, hartanya, untuk apa atau dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia mengeluarkannya. Untuk apa dia mengeluarkannya. Dan yang ketiga adalah tentang masa mudanya. Tentang masa mudanya, ya, Masya Allah. Padahal di awal sudah menyebutkan tentang umur, ya, tentu kita ketahui masa muda itu termasuk umur. Akan lebih di sini Rasul menegaskan bahwasanya masa muda akan lebih dipertanyakan lagi. Setelah menanyakan umur secara keseluruhan, umur kita gunakan untuk apa? Lebih khusus
akan dipertanyakan tentang masa muda kita untuk apa? Untuk berbuat apa? Untuk berbuat ketaatan atau untuk berbuat kemaksiatan saja. Nah, ini Ustaz, anak pemuda atau anak-anak muda ini itu usia berapa sampai usia berapa, Ustaz? Maksudnya tergolong dari usia setelah balik sampai usia berapa, Ustaz? Ya, kalau masa muda ini memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya dari usia balik itu kebanyakan sampai usia hampir mendekati ke 50 tahun. 50 tahun. Itu memang masa-masa muda ya. Karena di usia 50 tahun yang kita sering dengar juga itu dengan istilah masa puber kedua. Masa puber kedua, Ustaz. Ya. Berarti kembali lagi ke masa muda mungkin, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Masih di masa puber ini? Ya, alam ini secara ini ya kedokteran itu ya. Kalau ini lebih detailnya nanti ditanyakan ke dokter aja. Nah, cuma istilahnya seperti itu yang saya pernah dapatkan. Ustaz, tadi yang 3 faktor itu, Ustaz, ya? Jadi ini masih pertama, Ustaz? Iya, baru yang pertama bahwasanya pemuda ini meskipun dia memiliki keutamaan yang besar, dia melupakan keutamaannya dia sendiri. Keutamaan di masa muda, terlebih lagi juga melupakan keutamaan dari setiap ibadah-ibadah itu. Ya, termasuk untuk apa sih sholat? Apa manfaatnya sholat? Apa manfaatnya membaca Al-Quran dan yang lain dan sebagainya? Mereka melalaikannya. Nah, maka untuk kurangnya untuk mengetahui ini, yang jadi faktornya adalah kurangnya mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kurangnya mereka untuk belajar dan yang lain dan sebagainya tentang agama Islam. Nah, tadi ya untuk yang pertama, Ustaz, ya. Terus untuk yang kedua ini apa, Ustaz? Untuk yang kedua, ada 3 faktor tadi, Ustaz. Iya. Untuk yang kedua adalah banyaknya maksiat yang ya kita bukan katakan orang lain, bahkan kita katakan diri kita juga nggak akan luput dari namanya maksiat. Ya. Maka banyaknya maksiat yang kita lakukan itu termasuk penghalang antara seorang dengan ketaatan, dan menjadi salah satu faktor penghalang untuk kita menjadi malas beribadah, nggak, Ustaz? Iya, itu termasuk faktor kita menjadi malas beribadah karena adanya maksiat. Dalam sebuah kitab Lataif Ma'arif, seseorang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini mengatakan, "Ma nastati'u qiyamul lail." Wahai Abdullah bin Mas'ud, kok kita nggak bisa qiyamul lail ya? Kok kita nggak bisa sholat malam ya? Kenapa? Maka Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, dosa-dosa kalian yang telah menghalangi kalian untuk melakukannya. Beribadah maksudnya? Ya, untuk beribadah. Untuk kenapa kok nggak bisa bangun malam? Itu karena dosa. Kenapa kok saya berat untuk melakukan ibadah? Itu karena dosa. Banyak sekali riwayat-riwayat. Demikian juga kitab Jawabul Kafi atau sering dinamakan dengan Ad-Da'wa Dawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, "Hirmanut ta'ati walau lam yakun lidzanbi uqubatun illa an yasudda an ta'atin takunu badalah." Ya, di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amal ketaatan. Menghilangkan amal ketaatan. Ya. Maka seandainya tidak ada hukuman atas dosa kecuali menghalangi seseorang untuk melakukan amal ketaatan dan memutus jalan untuk melakukan amal ketaatan, ya, maka ini adalah bentuk hukuman dari dosa yang kita lakukan. Luar biasa. Karena dosa itu ibadah kita, amal ibadah kita digugurkan atau kita akan dipersulit untuk melakukan ibadah. Itu faktor yang kedua, Ustaz. Iya, faktor yang kedua. Ini faktor yang kita katakan memang perlu untuk kita waspadai. Mungkin faktor yang pertama kita sudah berusaha untuk menghilangkan. Kita sudah tahu bahwasanya ibadah ini keutamaannya seperti ini, ibadah ini keutamaan seperti ini. Karena dosa yang pernah kita lakukan, kita jadi sulit untuk. Berarti dosa itu berpengaruh masih, Ustaz, setelah kita masuk usia tua gitu, Ustaz? Pengaruh, Mas. Pengaruh. Karena lupa dari kitab mana, dalam sebuah dikisahkan ada seorang ulama
yang dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di usia tuanya dia mengalami kebangkrutan. Usaha yang dia miliki bangkrut. Kemudian dia mengingat ternyata dulu ketika di masa mudanya dia pernah melecehkan seseorang yang bangkrut atau mengejek seseorang yang bangkrut. Berarti itu dampaknya bisa setelah beberapa tahun kemudian, Ustaz. Dampak maksiat ini sangat berat ya, masih sangat berbahaya. Bisa itu secara langsung. Kalau secara langsung kita bersyukur kepada Allah, diingatkan langsung bahwa ini kamu melakukan dosa, kita bisa untuk langsung bertaubat. Karena kadang di antara manusia itu istilahnya kalau dalam agama Islam itu disebut dengan istidraj. Ya. Jadi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bukakan rezeki kepadanya. Masih kenikmatannya masih melimpah. Diberi kenikmatan yang luar biasa. Dosa yang banyak juga yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan disegerakan hukumannya di dunia meskipun di akhir usianya. Ini masih agak mending. Kalau seandainya hukumannya diakhirkan di hari kiamat, ini lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi Ya Ustaz. Nah Ustaz, ini kan udah masuk ke faktor yang kedua Ustaz ya? Nah, faktor yang ketiga Ustaz? Faktor yang ketiga ini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan? Teman. Ini memang kalau menurut saya faktor lingkungan memang sangat berpengaruh sekali Ustaz ya? Iya betul ya. Faktor teman, kepada siapa kita berteman. Maka pentingnya kita untuk milih-milih teman. Ya, jangan sembarang itu orangnya asik diajak ngobrol kita berteman. Hanya karena asik diajak ngobrol kita berteman dengannya, maka kita harus memperhatikan siapa aslinya dia. Betul. Tapi ketika seorang itu asik tapi taat kepada Allah, Masya Allah, itu lebih luar biasa. Apalagi kita bergaul ataupun berteman dikelilingi dengan orang-orang yang soleh. Amin, Masya Allah. Itu adalah harapan setiap manusia itu seperti itu. Memiliki teman yang saling mengingatkan kepada ketaatan kepada Allah. Teman ketika kita lalai, yuk sholat. Ketika kita melakukan kemaksiatan, diingatkan, kamu kok melakukan ini. Itu adalah teman yang sangat setia. Apalagi ketika kita masih ada rasa futur untuk mengikuti majelis ilmu, Ustaz ya. Kemudian ada yang mendorong, ayo datang, tak jemputnya. Iya betul. Berangkat bareng, setelah itu kita makan. Itu mie ayam, Masya Allah, itu lebih lagi. Pemersatu teman-teman. Masya Allah, lama kita nggak mie ayam, Ustaz. Ya biasanya kalau teman-teman kita setelah menghadiri kajian ya, biasanya kan ada bisa dibilang ritual tertentu ya, makannya maksudnya. Nomor satu ya. Ustaz, nah ini Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan lagi Ustaz ya. Pentingnya Ustaz pembekalan pendidikan agama sejak dini Ustaz. Iya. Maka ini bukan hanya penting ya, akan tapi kita katakan kewajiban. Kewajiban setiap anak itu ya belajar. Kewajiban setiap manusia, bahkan setiap kaum muslimin itu ya belajar. Kita sampaikan bahwasanya dalil ya banyak sekali. Di antaranya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap individu kaum muslimin. Setiap individu kaum muslimin. Masya Allah. Jadi belajar itu enggak itu kan udah belajar, udah biarin lah. Tapi ya kewajiban kita untuk ikut belajar, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya itu ilmu yang harus kita terapkan harian. Contoh berarti tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara membaca Al-Quran. Itu kan ilmu-ilmu yang otomatis kita harus untuk mengerjakannya setiap harinya. Dan adab-adab keseharian bisa ya? Adab-adab keseharian kan nggak mungkin. Sholatnya wakilin dong gitu kan nggak bisa. Sholatnya wakilin nggak bisa. Kan setiap orang harus sholat. Nah bagaimana dia sholat? Maka dia harus belajar. Apalagi dengan jokes-jokes guyon-guyon receh yang mungkin ini juga termasuk
pelecehan nggak Ustaz ya? Maksudnya nitip sholat ya nanti jangan lupa ya wujudnya 2 gitu Ustaz. Ya, kan bisa kan? Iya kan? Untuk buat bahan lelucon gitu Ustaz. Bahan lelucon, maka itu adalah sangat hal yang disayangkan. Iya. Intinya semua kalau kita sifatnya lelucon kemudian mengatasnamakan agama, iya, itu, Ustaz. Nah itu bahaya. Bahaya Ustaz. Bahaya sekali. Secara ini Ustaz, saya masih mendengar dengan guyon-guyon seperti itu masalahnya Ustaz. Nah itu. Iya, nitip sholat ya, jangan lupa ya. 2 yang punya gitu ya. Ini mesti buat lelucon Ustaz. Iya, bukan hanya tentang sholat, bahkan banyak sekali yang lainnya juga. Banyak mereka yang istilahnya ya membuat sebagai lelucon seperti dari agama. Mungkin sebagian juga ada yang menjadikan sebuah konten ya. Nah itu yang ini Ustaz, ini yang berbahaya Ustaz. Berbahaya. Dan dia sudah berarti kan mempublikasikan tentang pelecehan atas agama tersebut. Iya, walaupun nggak semuanya konten kreator, tapi ada yang seperti itu Ustaz. Ada. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Dan walaupun kita ngobrol-ngobrol sebentar, insya Allah ini banyak hikmah dan banyak faedah Ustaz ya. Insya Allah. Ya kita sebagai sama-sama pemuda kita sama-sama untuk kita seumuran Ustaz, masih muda Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah sudah menyempatkan waktunya ini Ustaz di sela-sela kesibukan antum tadi sempat kita teman-teman masih ke Pondok Muat, antum masih ngajar ternyata ya. Dan kita nggak tahu jadwalnya. Kemarin kan kita cuma janjian saja. Dan ternyata Ustadz Fikri masih ngajar ada kelas. Masya Allah sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustadz sudah menyempatkan, sudah berbagi berbagi kebaikan. Berbagi ilmu untuk kita semua, untuk para muda khususnya nih, untuk teman yang masih muda, Masya Allah luar biasa Ustaz ya. Ustaz, kita akhiri Ustaz, kita pamit undur diri. Insya Allah, terima kasih. Jangan lupa juga buat teman-teman yang sedang menonton program acara ini di podcast, jangan lupa juga untuk subscribe ya. Masya Allah. Baik, kita akhiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.